Shalom mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena kita boleh berjumpa lagi untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan selalu berbicara tentang kehidupan yang disederhanakan, kehidupan yang simplicity, kehidupan yang tidak terlalu banyak ribet, tidak terlalu banyak menuntut, tidak terlalu banyak ruwet-ruwetnya ya, sehingga hubungan ikatkan kembali. Nah, inilah yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan di dalam gereja-gerejanya. Nah, juga bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak lagi melekat di dalam kehidupan keduniawian, ya, keinginan-keinginan daging yang kelihatannya bagus, kelihatannya menyenangkan. Itu Tuhan ingin kita itu lepas daripada hal-hal yang demikian. Tetapi kita lebih fokus, lebih memberatkan, lebih memilih untuk kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan, kita lewati hari-hari kita seperti itu. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar itu di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kusuruhkan kepadamu. Nah, inilah hidup yang Tuhan mau untuk kita jalani. Hidup di dalam keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Nah, di luar dari itu yang membuat kita itu ribet, ya, yang membuat kita itu sulit untuk mencapai kesepakatan atau membuat kita tidak di dalam keadaan damai di dalam rumah maupun di dalam komunitas kita, itu sebaiknya kita jauhi, ya. Karena itu akan menimbulkan banyak sekali pertentangan dan perpecahan. Nah, jadi Tuhan tidak mau kita hidup untuk hal-hal yang ruwet lagi, tetapi yang simple, ya. Dan itulah yang akan menjadi dasar-dasarnya kita untuk memulihkan hubungan-hubungan kita. Nah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kita telah dipanggil. Tuhan tidak mau kita keluar daripada jalur hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita itu berbelok atau kita terhenti untuk kita memperhatikan hal-hal yang tidak perlu lagi. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih ingin memperlihatkan kelebihannya, kehebatannya, ya, kekuasaannya, ya, mempertahankan status-statusnya, ya, hanya untuk dilihat orang itu wow, untuk supaya dilihat orang itu bagus. Tuhan katakan itu stop, berhentilah untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ibadah yang benar, ya, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Nah, rebutlah hidup yang kekal itu. Berlarilah terus di dalam pertandingan iman yang benar. Itu yang Tuhan tekankan di hari-hari ini. Nah, ini dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi pertandingan iman yang kita lakukan, ya, setiap hari, ya, di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di dalam hubungan kita antar gereja, sesama manusia juga. Hiduplah seperti itu dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Inilah yang Tuhan mau kita fokuskan, ya.
Tuhan mau kita mengejar hal-hal yang demikian, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, di ayat 18 ini dikatakan, kita tidak lagi berharap kepada kekayaan kita. Karena sewaktu-waktu ini akan hilang, ya. Nah, tetapi kita berharap kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekayaan untuk dinikmati. Nah, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan lagi kita berharap kepada apa yang kita bisa, apa yang kita punya selama ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan di akhir-akhir ini. Di dalam memberi, berbuat baik, kaya di dalam kebajikan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di hari-hari ini. Karena semua perbuatan-perbuatan daging yang menurut kita itu menyukakan diri kita, itu Tuhan tidak lagi berkenan. Tuhan mau hanya yang berkenan kepadanya, yang kita lakukan. Dan di ayat 20, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mencapai hidup yang sebenarnya, hidup kekekalan yang akan datang. Nah, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omong kosong yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal daripada yang disebut pengetahuan. Jangan lagi kita bergaul atau menghidupi sesuatu yang sia-sia. Nah, jauhi yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan Tuhan balikkan, ya, pengetahuan-pengetahuan kita, juga kemampuan-kemampuan kita selama ini, di mana kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, ya, itu banyak sekali yang akan Tuhan balikkan arahnya. Inilah yang Tuhan inginkan agar kita segera berbalik kepada kehendak Tuhan, kepada manusia yang baru, manusia yang ditetapkan sebagai warga kerajaan Allah, kehidupan-kehidupan yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Itulah yang harus kita hidupi mulai sekarang. Pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dengan demikian telah menyimpang dari iman. Pertentangan yang berasal daripada apa yang disebut pengetahuan, itu diajarkan oleh orang yang menyimpang dari iman. Hal ini harus kita sangat-sangat perhatikan, karena kita hidup di akhir zaman. Nah, segala sesuatu akan berjalan seperti apa yang Tuhan rencanakan, ya, bukan lagi seperti apa yang kita rencanakan. Tuhan tunjukkan yang saling meninggikan dirinya, yang harusnya bersatu hati di dalam gerejanya. Di tanggal 26 bulan 9, Tuhan tunjukkan tentang Somalia. Dan ketika saya melihat itu, Tuhan katakan, begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kita di negeri ini. Begitu banyak keringanan yang Tuhan berikan dibandingkan dengan apa yang terjadi di sana. Di sana itu orang beriman itu begitu gampang dihabisi. Tapi di kita, gereja-gereja Tuhan itu lebih banyak sibuk dengan perdebatan, kata Tuhan, daripada memenangkan jiwa. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Bandingkan dengan daerah-daerah yang begitu sulit mereka mempertahankan imannya. Memenangkan jiwa hanya untuk dibunuh. Tetapi kita
diberi waktu, diberi tempat, diberi kemudahan, diberikan kasih karunia yang begitu besar. Tetapi kita menimbulkan banyak perpecahan di dalam tubuh Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Dan itu membuat hati Tuhan sedih. Tuhan tunjukkan seorang hamba Tuhan yang mengayuh becak. Dan di depan dia ada satu keluarga yang duduk paling depan. Kemudian di bagian belakangnya ada satu keluarga lagi yang duduk. Jadi dia mengayuh sepeda untuk dua keluarga di depan dia. Tetapi Tuhan tunjukkan, begitu sulitnya dia mengayuh sepeda becak itu, karena begitu banyak hamba Tuhan yang tidak peduli. Bukannya mereka saling mendorong, Tuhan mau mereka saling mendorong. Mendorong untuk maju, becak itu bersama-sama. Tetapi, apa yang Tuhan dapatkan ketika hamba-hambanya diberi satu kepercayaan? Ketika mereka terlalu banyak pengetahuan tentang firman, mereka saling berdebat untuk memenangkan argumen mereka. Itulah yang Tuhan sesalkan. Dan Tuhan juga katakan tentang apa yang akan terjadi. Rumah-rumah yang kita banggakan, pabrik, usaha, segala sesuatu, jabatan, kekayaan kita, status-status kita, kehormatan kita, di hadapan Tuhan itu hanya seperti selembar kertas. Hanya selembar kertas, kata Tuhan. Dan selembar kertas ini begitu gampang ditiup angin, begitu gampang untuk terbakar, begitu gampang untuk terhanyut dan hancur. Kalau kita bukan menaruh iman kita di dalam Tuhan yang benar, di dalam kasih yang sempurna kepadanya, kita tidak lagi memberhalakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu pelayanan kita, baik itu gereja-gereja kita. Tuhan katakan itu hanya selembar kertas. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan bacakan semuanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis bijaksana itu jawabnya mereka, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lalu kita tahu cerita selanjutnya. Gadis bodoh ini ditolak. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan. Minyak itu dikatakan adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Selain dari pujian penyembahan kita, itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan pelita itu adalah roh yang terus menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi jiwa-jiwa. Itulah pelitanya yang benar. Ketika waktunya sudah mepet, engkau baru isi minyak ini tidak sempat. Jadi Tuhan selalu ingatkan hal ini supaya kita mengisi minyak kita itu secepat-cepatnya. Mulai dari sekarang, kita membangun manusia roh kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pernah juga ditunjukkan bejana yang begitu bening seperti kristal. Bejana itu begitu besar. Saya rasa tidak cukup satu orang untuk mengangkat bejana itu. Dan minyak-minyak itu harus penuh semuanya, penuh sampai ke atas permukaannya. Dan saya melihat bagaimana bejana ini begitu bening, seperti kristal yang begitu bagus. Dan minyak ini terlihat tembus sampai ke dalam. Minyak itu bercahaya. Dan
terlihat minyak ini begitu mahal. Dan saya melihat bagaimana bejana-bejana inilah yang diangkat. Bejana inilah yang dibawa oleh Tuhan. Bejana-bejana dengan minyak yang seperti inilah yang bernilai di hadapan Tuhan. Dan bagaimana saya melihat bejana-bejana yang tidak sempurna dengan minyaknya yang tidak penuh, itu tidak diangkat. Dan Tuhan juga pernah tunjukkan ketika saya dibaptis, hari saya dibaptis, Tuhan tunjukkan juga tentang pengangkatan. Bagaimana bulir-bulir gandum itu yang dituai adalah bulir-bulir gandum itu yang bersinar seperti emas. Ketika saya melihat gandum-gandum itu, saya merasa sayang sekali. Gandum yang begitu baik, yang tidak tahu di mana bisa ditemukan gandum seperti ini, itu disabit semuanya. Dan ketika itu disabit, saya melihat batangnya sampai ke akar-akarnya itu adalah emas. Dan ketika itu terangkat semuanya, saya baru tahu ternyata itulah artinya kita harus murni seperti emas, sampai kepada kehidupan kita, sampai kepada iman kita, sampai semua akar-akarnya itu harus seperti emas, kata Tuhan. Orang yang khawatir itu seperti memakai sepatu yang dari batu. Mereka tidak bisa diangkat. Sepatu yang dari batu, mereka terikat dengan bumi, mereka terikat dengan dunia. Mereka terikat dengan kedaging-kedagingannya. Mereka tidak bisa diangkat. Kita harus tahu hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tidak ada sedikit celah pun lagi bagi kita untuk menonjolkan diri kita. Tuhan ingin kita selalu mengosongkan diri kita dan hanya mementingkan apa yang menjadi kerajaannya. Ketika Tuhan tunjukkan tentang Somalia, Tuhan katakan, inilah hidup martir, kata Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan hidupi. Ketika kita bertobat, kita hanya melakukan segala sesuatu bagi kerajaan Allah. Memenangkan jiwa, dan kita begitu harus siap menanggalkan kedagingan kita dan siap diangkat oleh Tuhan. Mempelai Tuhan, harusnya kita mengerti apa yang sedang dipikirkan juga oleh mempelai kita. Apa yang dia suka, apa yang dia senangi, apa yang dia rencanakan, apa yang dia ingin lakukan. Seharusnya kita sebagai mempelainya Kristus, kita juga harus tahu. Ketika kita punya seorang tunangan, kita tentu mengenal dia dengan baik. Kita tentu tahu apa yang menjadi kesukaan dia, rencananya, cita-citanya. Kita seharusnya tahu itu semua sebelum kita menikah dengannya. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita tahu hatinya dia. Ingin kita tahu pikiran dia. Di tanggal 20 bulan 9, Tuhan juga menunjukkan bumi di beberapa bagiannya itu seperti ada mulut yang terbuka. Dan mulut yang terbuka itu menyemburkan belerang-belerang. Ketika saya melihat itu, Tuhan ingatkan saya pada Wahyu 6 ayat 7-8. Ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau putih dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ketika Tuhan tunjukkan ini, saya bertanya, Tuhan, ini artinya apa? Tuhan katakan, inilah binatang-binatang buas yang akan dilepaskan oleh si jahat. Di tengah badai-badai yang kita hadapi di seluruh bumi, akan timbul virus-virus yang akan juga membunuh manusia. Dan waktunya Tuhan terus katakan, umatku sudah harus dimaterai sebagai hamba-hambaku yang berkenan.
mereka akan tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, Singapura, Thailand, dan Myanmar akan terjadi krisis dengan serentak, kata Tuhan. Saya tidak mengerti krisisnya akan yang terjadi seperti apa, tetapi ini hanya perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Kita tahu ini adalah waktunya, tahun 5786, di mana firman Tuhan, semua ucapan-ucapan firman Tuhan yang kita selama ini pelajari di dalam Alkitab, itu akan digenapi satu persatu. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus siap. Kita harus menyambut firman itu dengan sukacita. Kita tidak bisa menyambut firman itu dengan berbantah-bantah dengan Tuhan. Waktunya adalah kehendak Tuhan yang jadi, bukan lagi kehendak kita. Tetapi Tuhan ingatkan kita harus punya hati seperti Yusuf untuk merangkul semua saudara-saudara kita. Mengampuni mereka, bahkan memberikan belas kasihan, membantu mereka. Itulah yang Tuhan inginkan. Yusuf akhir zaman. Tidak ingat lagi dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya itu Tuhan akan jadikan untuk kebaikan kita. Di tahun 2022, Tuhan tunjukkan sebuah kuali yang sangat besar. Pengaduknya itu dari kayu yang seperti untuk mendayung sampan. Begitu besar pengaduknya. Dan saya melihat hamba Tuhan yang sedang mengaduk di dalam. Pakaian-pakaian yang dimasak dengan air yang harus penuh. Dan juga api yang begitu besar. Untuk memasak, merebus. Sampai semua kotoran dari pakaian itu keluar. Dan saya melihat bagaimana kotoran-kotoran itu yang sangat menjijikkan. Bahkan di antara kotoran itu saya melihat darah yang keluar ketika air itu mendidih. Tetapi kotoran dan darah itu tidak bisa menyatu dengan air itu. Tuhan mau hamba-hamba Tuhan mengerjakan pemurnian ini kepada jemaatnya. Kuali itu adalah gerejanya. Pengaduk-pengaduk itu adalah hamba-hambanya. Air itu adalah firman-Nya. Dan api itu adalah Roh Kudus-Nya. Semua harus bekerja sama untuk memurnikan umat Tuhan. Tidak lagi kita berdiri, mengandalkan, menonjolkan, berkekeh, berdebat di dalam firman Tuhan yang menyebabkan banyaknya perpecahan. Tuhan tidak mau. Ketika saya melihat, ketika air itu begitu mendidih, Tuhan datang. Dan orang-orang yang telah mati itu, mereka dibangkitkan dan mereka diberi pakaian itu. Menjadi pakaian yang indah. Dan orang-orang di sana, semuanya bersukacita ketika melihat Tuhan datang. Itulah yang harus gereja siapkan. Itulah yang harus gereja lakukan di akhir zaman. Kita jangan lagi terpecah-pecah, kata Tuhan. Hindari semuanya itu. Buatlah segala sesuatu itu menjadi simplicity. Simple. Buatlah segala sesuatu itu menjadi sederhana. Supaya tidak lagi ada tubuh Kristus yang terkoyak-koyak. Dan juga di dalam hidup kita. Jangan lagi menyimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang tidak penting, kata Tuhan, bersihkan itu daripada hidup kita. Hiduplah di dalam kemurnian. Seperti yang saya katakan, bejana yang begitu bersih, begitu bening, begitu seperti kristal, begitu mahal. Dan minyak yang selalu penuh. Iman kita seperti emas, kasih kita murni seperti emas. Dan segala perbuatan kita menghasilkan buah-buah yang seperti emas, kata Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di akhir zaman. Itulah yang bernilai bagi kerajaan Allah. Seperti yang pernah Tuhan pesankan sebelumnya, tsunami yang akan menimpa Bali. Karena roh perzinahan dengan yang bukan pasangannya, LGBT, dan pencurian, pencuri-pencuri yang terjadi
di bangsa kita, di Bali juga, dan Tuhan mau saring itu semua. Kemudian tanggal 16 dan 17 bulan 9 ini, Tuhan tunjukkan Bali di dalam kondisi yang gelap. Dan tanggal 18 bulan 9 ini juga, saya melihat tiga, di lantai 2 itu, dia berbicara seperti ini. Apa yang terjadi di sini, karena mereka menjual roh perjinahan, perselingkuhan. Saya melihat pasangan-pasangan itu melakukan perselingkuhan dengan yang bukan pasangannya. Begitu juga dengan wanita-wanita. Dan juga LGBT, amoralitas, dan termasuk roh mamon, tidak pernah berkata cukup, roh kesombongan, dan semua berhala-berhala yang mau Tuhan bersihkan. Ketika saya melihat ketiga saksi ini berbicara dari atas loteng, saya melihat air itu menutupi satu lantai yang di bawahnya. Dan ini seperti sebuah tolak ukur, di mana ketika terjadi banjir yang terakhir itu di Bali, itu adalah di daerah-daerah yang rendah, tetapi ketika ini ditunjukkan, ini adalah tempat yang dimana kemarin sama sekali tidak tersentuh oleh banjir. Jadi itu adalah daerah-daerah yang lebih ke pinggiran dan tinggi. Tetapi itu pun sampai satu lantai. Seperti sebuah tolak ukur yang Tuhan perlihatkan. Dan ketika saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Tanggal 19-nya Tuhan memperlihatkan air itu sedikit turun beberapa jengkal. Tetapi air itu tetap masih di atas kepala manusia. Dan Tuhan tunjukkan begitu banyak jalan-jalan tikus dan sarang-sarang tikus yang akan Tuhan bersihkan. Dan Tuhan juga katakan, apa yang terjadi karena Tuhan mau mengakhiri yang sudah lalu dan Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Tuhan mau mengakhiri semua yang tidak berkenan kepadanya. Dan saya melihat bagaimana malaikat-malaikat itu begitu banyak yang sudah dipersiapkan untuk menjaga orang-orang yang benar. Selagi Tuhan masih memberikan waktu yang sedikit lama ini, bertobatlah, bertobatlah. Jangan sampai murka ini menimpamu, kata Tuhan. Engkau yang masih hidup di dalam LGBT, yang di dalam roh perjinahan, yang masih hidup dalam percabulan, perselingkuhan, amoralitas, dan engkau masih roh mamon, masih mencuri, kata Tuhan, bertobatlah, bertobatlah, selagi masih ada sedikit waktu ini, kata Tuhan. Dan umat Tuhan bersiap-siaplah, kata Tuhan, bersiap-siaplah. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan katakan, hamba-hambaku, orang yang sudah dimatrai, mereka berdoa bagi pulau ini, mereka berdoa bagi bangsa ini. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Ia akan lakukan bagi kita. Siapkan bakulmu, kata Tuhan, siapkan bakulmu, sebab engkau akan panen raya, kata Tuhan. Siapkan bakulmu, kata Tuhan. Saya melihat begitu banyak anggur, kebun-kebun anggur. Anggur yang begitu baik, anggur yang begitu besar-besar, kata Tuhan. Siapkan bakulmu untuk panen raya, kata Tuhan. Sedikit masa lagi, kata Tuhan. Sejak dari tanggal 8, bulan 8 tahun lalu, saya sudah banyak berdoa untuk hal ini. Untuk meminta bahwasannya ini bisa dinegosiasi. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak memberikan jawaban. Keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Kita hanya bisa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri kita. Kita anak-anaknya Tuhan. Kita hamba-hambanya. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita sudah harus menyerahkan hidup kita, dimatraikan oleh Allah.
dan hanya bekerja bagi kerajaan Allah. Karena inilah waktunya, kata Tuhan. Waktunya kita akan panen raya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Tuhan. Orang benar, orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan, kehendak Tuhan, itu akan diluputkan dari malapetaka. Bagaimana 3 saksi ini berbicara kepada saya. Saya terus ingin menunda dan menunda hal ini. Tetapi hati saya semakin hari semakin pahit. Dan saya ingin katakan, saya sering mengalami hal seperti ini ketika saya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. Ketika ia menunjukkan hal-hal yang menyedihkan hatinya, menyakiti hatinya. Dan kadang-kadang sampai lidah saya pahit dan saya tidak bisa makan beberapa hari. Ketika Tuhan memanggil saya ke pulau ini, begitu saya sampai ke pulau ini, saya menerima banyak sekali kemurahan Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Yang sebelumnya saya sudah menyerah, saya pikir inilah kehendak Tuhan, tetapi tidak. Begitu saya sampai di pulau ini, pemulihan demi pemulihan, jalan demi jalan, yang sepertinya tertutup, itu semua Tuhan bukakan. Bahkan ketika Tuhan katakan di bulan 11 yang lalu, Tuhan katakan, engkau harus menyiapkan ruang untuk memulai pelayanan online. Secara ajaib Tuhan sediakan semuanya, secara dana, dan yang lain-lainnya. Bahkan juga ketika saya melihat ruangan ini, itu bocor semuanya. Tetapi begitu ruangan ini jadi, plafonnya tidak bocor sama sekali. Dan itulah mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, yang tidak bisa saya ceritakan semuanya di kesempatan ini. Tetapi Tuhan ingin kita tetap teguh, tetap percaya kepadanya, bahwa Tuhan punya cara yang akan menolong kita semua. Dan Tuhan ingatkan akan ayat ini. Yesaya 54 ayat 5 sampai 8. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti Israel yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku kembali, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kalau saja di perjanjian lama Tuhan sebegitunya bermurah hati kepada Israel, apalagi ini adalah akhir zaman, di mana kasih karunia demi kasih karunia itu akan berlimpah-limpah bagi kita. Mari umat Tuhan, letakkan iman kita saat ini dan seterusnya untuk tidak goyah lagi kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengecewakan Tuhan, untuk tidak lagi meninggalkan Tuhan, untuk tidak lagi berpaling dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita sama-sama meminta belas kasihan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Tetapi kita minta belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Lakukan bagian kita dengan sempurna. Dan Tuhan akan lakukan bagian Dia dengan sangat sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sampai kesudahan zaman Engkau menyertai kami. Berikan kami hati yang teguh, iman yang semakin teguh. Kami mensyukuri Tuhan,
setiap apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan bagi kami. Walaupun di tengah badai Tuhan, di tengah laut yang bergelora, Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami, dan Engkau Tuhan yang akan mengeluarkan kami Tuhan. Kami taruh Tuhan iman kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga bersatu hati Tuhan dengan semua anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa bagi tempat ini, bagi pulau ini Tuhan, dan bagi bangsa ini. Engkau juga akan semakin Tuhan menyatukan hati kami Tuhan, di dalam kesatuan iman Tuhan, terutama di dalam gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami semakin melekat Tuhan satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Engkau materaikan kami, dan juga seluruh keturunan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan seisi rumah kami Tuhan. Bahkan mereka yang baru percaya kepadamu Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Dan sekiranya Tuhan, sekiranya mungkin Tuhan cawan ini berlalu Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan juga atas bangsa ini Tuhan kami berdoa. Seperti yang Kau inginkan Tuhan. Engkau akan membersihkan Tuhan di tempat yang tersulit pun sekalipun Tuhan. Kami mau tangan-Mu yang bekerja di sana Tuhan. Ketika manusia lagi tidak punya kemampuan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang lakukan itu bagi kami. Engkau lakukan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Dan Engkau tidak memberikan kesempatan si jahat Tuhan untuk mengambil keuntungan dari bangsa kami. Untuk mengambil celah-celah Tuhan. Rencana daripada si jahat itu berhasil Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, Bapa yang baik bagi kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, 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 amin. Terima kasih mempelai-mempelainya Kristus. Shalom.